Dahulu kala, di tanah Rejang yang subur di Bengkulu, bertahtalah sebuah kerajaan yang gemilang. Dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Ratu Agung. Di bawah tangan besinya yang penuh welas asih, kerajaan itu menjelma menjadi oas kedamaian dan kemakmuran, di mana rakyat hidup sejahtera, ladang-ladang menghijau, dan pasar-pasar dipenuhi tawa serta tawar-menawar yang meriah. Sang ratu diberkahi dua permata hati, putra sulungnya, Raden Serang Irang, dan putri bungsunya, Putri Renong Bulan. Raden Serang Irang adalah pangeran yang tak hanya memikat hati dengan ketampanannya, tapi juga dengan budi pekerti yang luhur. Ia adalah pendekar ulung, menguasai silat dengan gerakan lincah bagai angin dan strategi perang yang tak tertandingi. Di seluruh penjuru negeri, tak ada yang mampu menyaingi kehebatannya. Sebagai kakak, ia adalah benteng bagi adiknya, Putri Renong Bulan. Dengan pedang di tangan dan tekad di dada, ia bersumpah melindungi sang adik, bahkan jika nyawa harus menjadi taruhannya. Sementara itu, Putri Renong Bulan adalah lukisan hidup keanggunan. Wajahnya bagaikan rembulan purnama, memancarkan cahaya lembut yang memikat setiap mata. Rambutnya yang hitam legam, panjang terurai, berkilau bak sutra di bawah sinar matahari. Senyumnya manis, bagai embun pagi yang menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Namun, kecantikannya bukanlah satu-satunya keajaiban. Sang putri memiliki jiwa yang lembut dan bakat menenun yang luar biasa. Setiap hari, ia mencurahkan hatinya pada alat tenun, menciptakan kain-kain dengan corak indah yang bagaikan puisi visual, mengisahkan keindahan alam dan kebijaksanaan hidup. Tak heran, ia menjadi kebanggaan istana dan rakyatnya. Pada suatu senja yang tenang, ketika Putri Renong Bulan tengah menenun dengan penuh kusyuk dan Raden Serang Irang sedang mengasah kelihayannya dalam latihan silat, seorang pengawal istana datang tergopoh-gopoh. Pangeran, Putri, Yang Mulia memanggil ke singgasana. Tanpa menunda, keduanya menghentikan aktivitas mereka dan bergegas menghadap sang ayah. Di ruang singgasana yang megah, Ratu Agung menyambut mereka dengan wajah penuh kehangatan. Namun ada bayang kesedihan di matanya. "Ada apa, Ayah? Mengapa tiba-tiba kami dipanggil?" tanya Raden Serang Irang. Rasa ingin tahunya memuncak. Ratu Agung mengelus jenggotnya yang telah memutih, tersenyum tipis. "Anak-anakku, waktu ayah di dunia ini tak lagi panjang. Usia ayah telah menua, dan firasatku berkata bahwa tak lama lagi, ayah akan meninggalkan kalian." Putri Renong Bulan mengerutkan kening, hatinya tersentak. "Ayah, bukankah ayah masih sehat dan kuat?" "Mengapa berkata demikian?" tanyanya dengan nada cemas. "Dengan mata lahir, mungkin ayah tampak sehat, putriku. Namun, hati ini merasakan panggilan sang waktu," jawab Ratu Agung dengan suara yang penuh makna. "Karena itu, jagalah diri kalian. Hidup ini penuh liku, dan kalian harus tetap teguh." Kemudian, sang ratu menatap anak-anaknya dengan penuh harap dan berpesan, "Jika kalian ingin merasakan asin, cicipilah garam. Jika ingin merasakan pedas, kunyahlah cabai. Dan jika kalian ingin dipuji dan dihormati, hiduplah dengan kebaikan, saling menjagalah dengan tulus. Serdang, lindungi adikmu dengan segenap jiwa." Raden Serang Irang menunduk hormat. "Kami akan selalu mengingat nasihat ayah," jawabnya mantap. Tak lama setelah itu, Sang Ratu Agung menghembuskan nafas terakhir. Seluruh kerajaan berkabung. Langit seolah ikut menangis dengan awan kelabu yang menyelimuti. Rakyat kehilangan pemimpin yang mereka cintai. Namun duka itu tak berlangsung lama. 7 hari setelah pemakaman, Raden Serang Irang dinobatkan sebagai raja baru. Dengan kebijaksanaan yang diwarisi dari sang ayah, ia memimpin kerajaan menuju kemakmuran yang lebih gemilang. Ia menjalin tali persaudaraan dengan kerajaan-kerajaan tetangga, terutama dengan kerajaan Sungai Lemau yang dipimpin oleh seorang raja muda yang berjiwa besar. Suatu hari, ketika Raja Sungai Lemau berkunjung ke istana, pandangannya tertambat pada Putri Renong Bulan. Keanggunan dan kelembutan sang putri bagaikan mantra yang memikat hatinya. Sejak saat itu, ia jatuh cinta dan bertekad melamar sang putri. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan niatnya kepada Raja Serdang. "Sahabatku," kata Raja Sungai Lemau dengan mata berbinar, "bagaimana jika kita mempererat tali persaudaraan ini dengan ikatan yang lebih suci?" Raja Serdang tersenyum bijak, memahami maksud sahabatnya. "Saudaraku, aku menghormati niatmu. Namun, menurut adat negeri ini, keputusan ada di tangan Putri Renong Bulan sendiri. Aku akan menanyakannya padanya." Ketika ditanya,
Putri Renong Bulan hanya menunduk dalam diam, pipinya merona. Isyarat itu cukup bagi Raja Serdang untuk memahami bahwa adiknya berkenan. Maka, pada hari yang disepakati, pertunangan pun digelar dengan penuh sukacita. Pernikahan mereka direncanakan sebulan kemudian, dan Raja Sungai Lemau semakin sering mengunjungi kerajaan untuk menemui tunangannya. Namun, di ujung Cakrawala, di Pulau Perca, Aceh, seorang raja yang angkuh mendengar kabar tentang kemegahan kerajaan Rejang dan kecantikan Putri Renong Bulan yang tersohor. Tanpa buang waktu, ia mengirim utusan untuk melamar sang putri bagi putra mahkotanya. Dengan kapal megah yang mengarungi lautan dan sungai, utusan itu tiba di istana Raja Serdang dan menyampaikan lamaran dengan penuh keangkuhan. Raja Serdang menolak dengan tegas. "Maaf, utusan yang terhormat. Adikku telah bertunangan. Lamaran ini tidak dapat kami terima." Namun, utusan dari Pulau Perca tak menerima penolakan itu. Dengan congkak, mereka memaksa agar Putri Renong Bulan dinikahkan dengan putra mahkota mereka. Ketegangan pun memuncak, dan pertempuran sengit tak terhindarkan. Raja Serdang memimpin pasukannya dengan gagah berani, pedangnya bagaikan kilat menyambar, dan pasukan Aceh terdesak mundur. Untuk memperkuat pertahanan, Raja Serdang membangun benteng dari aur dan duri yang kokoh, mengelilingi kerajaan bagai perisai tak tertembus. Pasukan Aceh yang terpukul mundur tak langsung pulang. Mereka bersemayam di kapal-kapal di pelabuhan, merancang siasat lisik. Seorang mata-mata disusupkan, menyamar sebagai rakyat biasa, untuk mengorek rahasia pertahanan Raja Serdang. Pagi itu, seorang perempuan dari kerajaan keluar benteng untuk mencari ikan di sungai. Mata-mata itu mendekatinya dengan ramah. "Ibu, bolehkah saya bertanya, apa yang paling disukai rakyat di negeri ini?" Tanyanya dengan nada pura-pura polos. Dengan lugu, perempuan itu menjawab, "Uang, tentu saja, siapa yang tak menyukainya?" Tanpa curiga, ia pergi, tak tahu bahwa jawabannya telah membuka celah malapetaka. Mata-mata itu melapor kepada panglimanya, yang segera memerintahkan pasukannya menyebar uang kertas di sekitar benteng. Rakyat yang tergiur berbondong-bondong menebang aur untuk mengambil uang itu, tanpa sadar menghancurkan pertahanan mereka sendiri. Melihat celah itu, pasukan Aceh menyerbu dengan ganas. Dalam pertempuran sengit, Raja Serdang gugur, pedangnya jatuh dari tangan yang kini tak lagi bergerak. Putri Renong Bulan ditawan, meronta dan menjerit memanggil kakaknya. "Kakak Serdang, tolong aku!" teriaknya dengan suara penuh keputusasaan. Panglima Aceh mencibir, "Tak ada lagi yang bisa menolongmu, Putri. Kakakmu dan tunanganmu telah tiada. Pasukan, kembangkan layar. Kita tinggalkan negeri ini." Kapal pun berlayar, meninggalkan pelabuhan dengan Putri Renong Bulan yang dirantai duka. Air matanya mengalir, membasahi wajahnya yang kini pucat. Saat kapal mencapai muara sungai, ia melihat dua batu besar, tapak hitam dan tapak batu, mengapit perairan. Dengan hati yang hancur, ia berbisik, "Daripada hidup dalam kehinaan, lebih baik kuakhiri segalanya." Dengan langkah pelan, ia mendekati bibir kapal. Dalam sekejap, ia melompat ke dalam air. Rambut panjangnya berkibar bagai sutra yang menari di angin. Ajaib, tubuhnya perlahan berubah menjadi batu, dengan rambutnya yang terurai tetap utuh, membatu dalam keindahan abadi. Batu itu kemudian dinamakan Batu Berambai, simbol keberanian dan kesucian hati Putri Renong Bulan, yang hingga kini berdiri sebagai pengingat akan cinta, pengorbanan, dan tragedi di Tanah Rejang.